Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Restu Afni Amaliah, NIM 2021211098. Kemudian ada Mutmainah, NIM 2021211099. Dan yang terakhir ada Putri Nastiti, NIM 2021211134. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sebuah pengantar analisis korelasi dan analisis regresi linear. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Mutmainah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi, yang mana analisis korelasi ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel, baik variabel yang bersifat kuantitatif ataupun variabel yang non-kuantitatif. Adapun contohnya ini seperti hubungan antara besaran kalori makanan yang dimakan dengan berat badan, hubungan waktu belajar dengan nilai IPK, hubungan pendapatan dan pengeluaran, serta hubungan harga saham BBRI dengan saham BMRI. Kemudian, untuk mengetahui nilai hubungan tersebut, maka digunakan nilai koefisien korelasi, di mana nilai koefisien korelasi ini berada pada rentang minus 1 sampai plus 1. Yang mana jika nilai koefisien korelasi sebesar 0 itu disebut tidak ada korelasi sama sekali. Kemudian jika nilai koefisien korelasi sebesar minus 1, maka disebut korelasi negatif sempurna. Kemudian jika nilai koefisien korelasinya plus 1, itu disebut korelasi positif sempurna. Kemudian di sini ada dua grafik, yang mana grafik di sebelah kiri ini memberikan ilustrasi nilai korelasi positif, di mana kenaikan besaran kalori yang dimakan itu diikuti secara garis lurus dengan kenaikan berat badan. Kemudian grafik sebelah kanan ini memberikan ilustrasi nilai korelasi negatif karena kenaikan berat badan diikuti dengan penurunan intensitas olahraga. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Putri Nastiti. Analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengestimasi pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Dapat juga digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dan untuk memodelkan hubungan antar variabel. Varian analisis regresi itu ada 3, yaitu sederhana, berganda, dan non-linear. Model yang paling umum digunakan adalah linear sederhana dan linear berganda. Sedangkan non-linear biasa digunakan untuk kumpulan data yang lebih rumit, di mana variabel dependen dan independen menunjukkan hubungan non-linear. Lalu contoh regresi linear, yaitu dalam sebuah negara diketahui bahwa tingkat inflasi terus meningkat. Kondisi ini kemudian dibarengi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Hal ini dapat diuji apakah tingkat penurunan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat inflasi dari negara tersebut. Variabel pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai dependen atau yang dipengaruhi, dan variabel tingkat inflasi bertindak sebagai variabel independen atau yang mempengaruhi. Dan bisa dilihat tabel ilustrasi di samping bahwa garis horizontal antara adalah sumbu X itu adalah inflasi, bertindak sebagai variabel independen, dan garis vertikal adalah sumbu Y atau pertumbuhan ekonomi, bertindak sebagai variabel dependen. Istilah linear dalam konteks persamaan regresi bermakna bahwa pola pengaruh antara dua variabel dependen dan independen bersifat segaris. Demikian berarti makna non-linear adalah sebaliknya. Selanjutnya, berdasarkan grafik, garis hubungan antara utang dengan kinerja perusahaan tidak bersifat segaris, tetapi melengkung. Garis tersebut merupakan contoh dari regresi linear. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai regresi linear sederhana.
yang mana ini adalah suatu model analisis regresi yang terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Contohnya ada Y sama dengan konstanta ditambah beta dikali variabel independen ditambah error. Dan di situ sudah ada simbol-simbol dan sudah ada penjelasannya. Nah, konstanta adalah nilai tetap atau nilai Y. Nah, apabila nilai X atau variabel independen sama dengan 0, beta atau koefisien parameter adalah sebuah besaran nilai yang menunjukkan perubahan nilai Y. Apabila nilai X terjadi perubahan satuan nilai. Nah, misal nilai konstanta sama dengan 0, nilai beta sama dengan 0,5, dan nilai awal X sama dengan 1. Nah, apabila nilai X berubah menjadi 2, maka nilai Y akan berubah sebesar 0,5 kalinya. Kemudian di dalam model regresi sederhana di atas terdapat nilai error. Nah, nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan estimasi variabel Y dengan menggunakan variabel X. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di sini yaitu model regresi sederhana di atas adalah model statistik yang digunakan untuk keperluan inferensi. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap estimasi atau inferensi pasti ada tingkat kesalahannya. Nah, kemudian di situ ada Y sama dengan konstanta ditambah beta dikali variabel independen. Nah, model di atas ini karena tidak ada tingkat kesalahan, maka memiliki kepastian nilai yang tinggi. Maksudnya, perubahan nilai X pasti akan merubah satuan nilai Y dengan nilai yang tetap. Kemudian materi terakhir mengenai regresi linear berganda. Nah, ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Itu ada contohnya kayak Y sama dengan konstanta ditambah beta 1 dikali variabel independen yang pertama ditambah beta 2 dikali variabel yang kedua ditambah titik-titik ditambah error. Di situ sudah dijelaskan juga mengenai simbol-simbol dan penjelasannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.